Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nika Deta Julianti dengan NIM 2011031034 dan rekan saya Putu Wahyu Devayana Andika dengan NIM 2013081002. Adapun materi akan kita presentasikan pada hari ini, yang pertama adalah materi tentang kutipan, yang kedua adalah materi tentang catatan kaki, dan yang ketiga adalah materi tentang daftar pustaka. Nah, yang pertama adalah materi tentang pengertian kutipan. Kutipan adalah catatan referensi yang berisi pernyataan seorang ahli atau penulis lain yang dikutip dari sebuah buku yang gunanya untuk menjelaskan dan mendukung argumen atau pendapat si penulis. Adapun unsur-unsur dari kutipan, yang pertama adalah nama pengarang, yang kedua adalah tahun terbit, dan yang ketiga adalah nomor halaman yang dikutip. Selanjutnya adalah tujuan membuat kutipan. Adapun tujuan membuat kutipan, yang pertama adalah untuk menegaskan isi uraian, yang kedua adalah menunjang atau menguatkan paparan yang disajikan, yang ketiga adalah untuk membuktikan apa yang dikatakan, dan yang terakhir adalah membandingkan dengan pendapat penulis. Nah, selanjutnya adapun jenis-jenis kutipan, yang pertama adalah kutipan langsung, dan yang kedua adalah kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah pinjaman pendapat seorang pengarang atau tokoh terkenal berupa intisari dari pendapat tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kutipan langsung. Kutipan langsung dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah kutipan langsung panjang, dan yang kedua adalah kutipan langsung pendek. Kutipan langsung panjang adalah kutipan yang lebih dari 4 baris tulisan. Kutipan dipisahkan dari teks, jarak baris dengan baris kutipan 1 spasi. Kutipan boleh atau tidak diapit dengan tanda kutip. Selanjutnya, kutipan langsung pendek. Kutipan langsung pendek panjangnya tidak lebih dari 4 baris tulisan. Kutipan ini langsung diintegrasikan dengan teks. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kutipan pada catatan kaki. Yang kedua adalah kutipan atas ucapan lisan. Yang ketiga adalah kutipan dalam kutipan. Dan yang keempat adalah kutipan langsung pada materi. Nah, materi selanjutnya yang akan saya bawakan adalah catatan kaki. Nah, pengertian catatan kaki. Catatan kaki atau juga yang dikenal dengan istilah footnote adalah daftar keterangan khusus yang ditulis di bagian bawah di setiap lembar atau akhir bab karangan ilmiah. Secara lengkap, catatan kaki adalah keterangan tambahan yang terletak di bagian bawah halaman dan dipisahkan dari teks karya ilmiah oleh sebuah garis sepanjang 20 ketukan atau 20 karakter. Nah, selanjutnya, tujuan catatan kaki yang pertama adalah menyusun pembuktian, yang kedua adalah menyatakan hutang budi, yang ketiga adalah menyatakan keterangan tambahan, dan yang keempat adalah merujuk bagian lain dari teks. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi catatan kaki. Yang pertama adalah menjelaskan referensi yang dipergunakan bagi pernyataan dalam teks. Yang kedua adalah menjelaskan komentar penulis terhadap pernyataan dalam teks yang dipandang penting, tetapi tidak dapat dinyatakan bersama teks karena dapat mengganggu alur tulisan. Yang ketiga adalah sebagai keterangan mengenai suatu hal yang dikemukakan dalam karangan ilmiah di
halaman tersebut. Dan yang keempat adalah menunjukkan sumber lain yang membicarakan hal yang sama. Selanjutnya, adapun jenis catatan kaki, yang pertama adalah catatan kaki lengkap dan yang kedua adalah catatan kaki singkat. Catatan kaki lengkap ditulis dengan mencantumkan nama pengarang, judul buku, nama atau nomor seri, jumlah jilid, nomor cetakan, nama penerbit, tahun terbit, dan nomor halaman. Sedangkan catatan singkat ditulis dengan singkat dan terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama adalah ibid, yang kedua adalah opcit, dan yang ketiga adalah locit. Ibid adalah singkatan dari ibidum, artinya sama dengan di atas. Untuk catatan kaki yang sumbernya sama dengan catatan kaki yang tepat di atasnya, ditulis dengan huruf besar, digarisbawahi, diikuti tanda titik dan koma, lalu nomor halaman. Opcit adalah singkatan dari opera citato, artinya dalam karya yang telah dikutip dipergunakan untuk catatan kaki dari sumber yang pernah dikutip, tetapi telah disisipi catatan kaki dari sumber lain. Urutannya nama pengarang, opcit nomor, dan halaman. Nah, locit adalah singkatan dari loco citato, artinya tempat yang telah dikutip seperti di atas tetapi dari halaman yang sama. Urutannya adalah nama pengarang, locit tanpa nomor halaman. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai daftar pustaka. Pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seseorang penulis dalam berkarya. Keberadaan daftar pustaka sangat penting guna menunjukkan bahwa suatu tulisan atau karya ilmiah tidak hanya dibuat berdasarkan pemikiran orisinal seseorang penulisnya saja, tetapi juga mendapat rujukan yang banyak dari berbagai pemikiran orang-orang lainnya. Daftar pustaka juga digunakan sebagai ucapan terima kasih untuk penyumbang data penelitian. Selain itu, daftar pustaka juga dapat membantu pembaca yang ingin mencari tahu lebih dalam soal topik atau permasalahan tertentu dalam sebuah karya ilmiah. Penulisan daftar pustaka berbeda-beda sesuai dengan sumber informasi atau kutipan. Bersumber dari buku, bersumber dari artikel dalam jurnal, skripsi, dan makalah, bersumber dari internet. Baik, yang pertama contoh daftar pustaka bersumber dari buku. Data buku, judul buku Family Medical Care Volume 4, penulis Dr. John F. Knight, penerbit Indonesia Publishing House, kota penerbit Bandung, tahun terbit 2001. Cara penulisan dapat dilihat di slide ini. Baik, contoh yang kedua adalah daftar pustaka bersumber dari artikel dalam jurnal, skripsi, dan makalah. Data artikel, judul jurnal, Sirok Bastra, Jurnal Kebahasaan dan Kesetaraan Volume 1, judul artikel Bahasa Indonesia dalam Informasi dan Iklan di Ruang Publik Kota Pangkal Pinang, penulis Umar Solikin, penerbit Kantor Bahasa Provinsi Bangka Belitung, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kota terbit Pangkal Pinang, tahun terbit 2013. Cara penulisan dapat dilihat dari slide ini. Yang terakhir adalah contoh daftar pustaka bersumber dari internet. Data artikel judul Inikah Dampak Mematikan Pemanasan Global, penulis Jiko Iqbal Reza, tanggal tayang 29 Agustus 2015, waktu akses 10 Februari 2016 pukul 10.27, URL http
titik 2 garis miring tekno.liputan.com/read/2304179/ dampak mematikan pemanasan global. Cara penulisnya dapat dilihat di slide ini. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian dari presentasi yang kami bawakan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Kami tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam harmoni.